Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan Cloud Service Model. Cloud Service Model itu adalah hal yang pertama kali harus dipahami dalam mempelajari tentang cloud computing. Jadi dengan mengetahui Cloud Service Model memudahkan kita untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang akan kita gunakan atau ketika akan membuat sistem berbasis cloud. Oke, sebelum kita masuk ke dalam cloud service model, kita lihat dulu tradisional infrastruktur itu apa. Sebelum era cloud dan sebelum era virtual machine, satu server dulu menghandle satu sistem operasi, seperti pada gambar yang Anda saksikan saat ini. Jadi ada aplikasi, operating system, dan arsitektur hardware-nya. Semuanya ini disebut sebagai on-premise environment. Jadi semuanya kita manage sendiri dari hardware, software, sistem operasi, hingga aplikasi yang akan digunakan. Kemudian era selanjutnya masuk ke infrastruktur virtualisasi. Satu server bisa menghandle beberapa sistem operasi secara virtual. Artinya pada satu server, pada mesin virtual, sistem operasi bisa berjalan lebih dari satu, bisa banyak, dan aplikasi bisa berjalan menggunakan port yang sama, menggunakan port dan resource yang sama. Berikutnya, nah cloud itu apa? Sebenarnya sama saja cloud itu dengan era virtualisasi yang telah kita sebutkan sebelumnya. Namun bedanya, sistem cloud memiliki lebih dari satu data center biasanya. Jadi ada sistem backup di sana. Kemudian pada sistem cloud computing memudahkan user untuk memanage aplikasinya dengan beberapa pilihan model service yang diberikan. Jadi bedanya antara server barebone biasa, itu satu server, satu sistem operasi, kita manage dari hardware, mesin dan operating system sampai ke aplikasi, kemudian masuk ke era virtualisasi. Satu mesin server bisa lebih dari satu sistem operasi, bisa banyak sistem operasi berjalan bersamaan dengan banyak aplikasinya. Nah, berikutnya adalah model virtualisasi cloud. Jadi sama-sama masih tetap menggunakan virtual machine juga, namun dengan virtual infrastructure, artinya setiap mesin itu tidak harus pada satu tempat data center yang sama. Bisa jadi tersebar pada beberapa data center, namun membentuk sebuah ekosistem layanan cloud computing. Jadi apa itu cloud service model? Cloud service model itu adalah jenis-jenis layanan IT yang disediakan oleh penyedia layanan cloud atau kedepannya kita sebut sebagai cloud provider. Kemudian cloud provider bertanggung jawab memberikan resource berbasis cloud kepada konsumen atau user tadi. Jadi, cloud provider nanti yang akan memberikan layanan kepada konsumen yang menggunakan sistem cloud mereka. Kemudian, memilih model cloud yang tepat menjadi sangat penting dalam mengembangkan sistem berbasis cloud. Jadi, kita harus tahu nih, kita mau butuh apa pada sistem cloud computing. Nah, pertama, ada infrastruktur as a service. Pada infrastruktur as a service, konsumen cloud menyerahkan tanggung jawab infrastruktur server, instansi atau perusahaan kepada cloud provider. Konsumen cloud menyewa infrastruktur server kepada cloud provider sehingga yang ditangani oleh cloud provider pertama adalah storage resources. Kita butuhnya berapa nanti akan disediakan oleh cloud provider. Berikutnya resources computingnya. Nah, jadi kita butuh misalnya 2 core, 3 core, 4 core, nanti akan disediakan oleh cloud provider. Berikutnya connectivity. Nah, jadi connectivity-nya. Jadi cloud provider akan menjamin bahwa bandwidth pada server ini akan berjalan pada full 100 Mbps misalnya, atau mungkin 10 GB per second menggunakan port gigabit. Jadi itu tanggung jawab dari cloud provider-nya, tergantung kontrak yang akan kita gunakan. Kemudian keuntungan yang diperoleh di sini tentu
pay as you go, jadi membayar atas sesuai dengan kebutuhan saja. Jadi misalnya kita cuma butuh storage-nya 1 tera, 2 tera, ya hanya itu saja yang kita perlukan. Kemudian computing power-nya ya tidak semua core CPU yang akan kita gunakan, tapi cukup beberapa core saja. Itu yang akan kita gunakan. Kemudian juga koneksinya, penyedia layanan cloud lah yang menyediakan koneksinya ke internet. Gitu. Kemudian kita punya kontrol penuh terhadap aplikasi sampai ke sistem operasinya. Jadi kalau infrastruktur as a service, kita yang bertanggung jawab untuk menginstalasi sendiri sistem operasinya, kemudian kita yang menyiapkan environment aplikasinya, requirement aplikasinya, kemudian kita yang menginstal sendiri aplikasi yang kita miliki di dalam server cloud tersebut. Nah, kemudian keuntungan berikutnya adalah quickly scalable. Maksudnya, jadi dapat scaling up dan scaling down dengan cepat. Server membutuhkan RAM yang lebih besar atau computing power yang lebih besar, mungkin dari sisi resource connectivity, seandainya traffic sedang tinggi, atau resource computing power yang lebih tinggi, misalnya butuh diakses oleh user yang banyak secara bersamaan. Nanti sistem cloud akan mengatur sendiri kebutuhan resource-nya. Dan kemudian setelah kebutuhan resource-nya menurun atau tidak digunakan pada saat ramai, nanti kondisi server akan kembali turun sesuai dengan kontrak awal. Jadi biaya masih bisa dikendalikan. Berikutnya adalah platform as a service. Nah, pada platform as a service itu pelanggan cloud memasang aplikasi tertentu tanpa harus memikirkan infrastruktur pada server. Kemudian, pelanggan cloud itu membeli atau membuat aplikasi yang tersedia di internet bersama dengan spesifikasi kebutuhan aplikasi tersebut agar dapat berjalan dengan baik. Kemudian, pelanggan cloud hanya fokus pada pengembangan aplikasi tersebut. Jadi, seandainya kita menyewa sistem platform as a service, kita tidak memikirkan lagi resource servernya. Mau storage-nya berapa, mau jaringan internetnya bagaimana, computing power seperti apa, itu urusannya penyedia layanan cloud provider. Nah, jadi pelanggan itu cuma fokus menginstal aplikasi pada platform yang sudah disediakan, aplikasi yang kita miliki, kita install di sana, kemudian bagaimana caranya agar dapat berjalan dengan baik. Kemudian ada juga software as a service. Nah, pada software as a service, kita dalam hal ini kita tidak memikirkan aplikasi, kita tidak memikirkan infrastruktur. Jadi kita cuma pakai saja. Nah, ini sering kita tanpa sadar mungkin kita sudah sering menggunakan, contohnya Google Docs. Nah, itu kan jadi itu sebenarnya cloud computing juga, tapi kita cuma tinggal menggunakan aplikasinya. Atau Microsoft 365 itu adalah salah satu contoh aplikasi yang berjalan di atas layanan cloud. Jadi kita cuma berlangganan menggunakan aplikasinya. Nah, yang terpenting di sini aplikasinya itu bisa diakses dari device mana saja dan dari perangkat apa saja. Nah, tentu yang paling perangkat yang paling umum digunakan itu adalah browser web. Itu ada di semuanya, ada di semua device. Ada di tablet, ada di handphone, dan juga ada di komputer atau laptop. Dan yang pasti harus selalu terkoneksi dengan internet untuk mengakses layanan tersebut. Kemudian pengembangan bisnis dapat berjalan secara efisien dan efektif dengan memanfaatkan aplikasi tersebut. Misalnya kita untuk office productivity, kita biasanya yang sudah kita gunakan sekarang itu adalah Google Docs atau Office 365. Kita tahu Office 365 ada biaya berlangganannya. Kita tidak pusing lagi memikirkan harus menginstal aplikasi yang mana atau membeli sistem yang aplikasi seperti apa, kita tinggal pakai. Kemudian tim collab and communication. Nah, ini silahkan nanti dicari kira-kira aplikasi apa nih yang menggunakan collab and communication berbasis cloud. Ada banyak. Berikutnya project management. Nah, ini juga ada sistem project management yang berbasis cloud. Kita tinggal bayar berlangganan, maksudnya bisa menggunakan paket
per user atau paket Office. Jadi paket Teams biasanya. Ada juga aplikasi Customer Relationship Management. Nah, itu ada juga yang berbasis cloud. Nanti silahkan Anda cari nih yang berdasarkan Customer Relationship Management. Nah, berikutnya selain 3 tadi, jadi ada 3 tadi. Ada infrastruktur as a service, kemudian ada platform as a service, atau software as a service. Nah, berikutnya pada layanan cloud juga ada istilahnya database as a service. Nah, itu pengembangan lagi. Jadi setelah sukses dalam 3 cloud service model tadi, kemudian mengerucut lagi lebih spesifik layanan cloud dalam hal database. Nah, ini jelas aplikasi, tapi dia serve untuk khusus database. Bedanya apa dengan platform as a service atau software as a service? Nah, ini kita bisa memilih jenis database yang kita inginkan atau kita gunakan, kemudian kita bisa melakukan remote. Tapi bedanya di sini adalah multi tenancy. Multi tenancy itu sama seperti, anggap aja seperti sebuah apartemen. Jadi database itu adalah apartemen. Kemudian apartemen itu terdiri dari banyak pintu. Nah, banyak pintu itu adalah pelanggannya. Jadi satu database besar bisa digunakan oleh banyak pelanggan. Nah, masing-masing pelanggan itu memiliki pintu masing-masing, memiliki ruangan masing-masing yang aman. Jadi dijamin keamanannya oleh penyedia service cloud computing database tadi. Kemudian ada juga communication as a service. Contohnya tadi adalah voice over IP, atau mungkin ada layanan instant messaging, atau private bank exchange, atau audio atau video conference. Misalnya yang kita gunakan sekarang itu Zoom atau Google Meet, itu mungkin bisa dikategorikan sebagai communication as a service. Sebagai pengguna layanan cloud atau sebagai konsumen yang menyewa layanan cloud dari cloud provider, kita harus memahami juga accountability dan responsibility. Maksudnya, contohnya begini, ketika kita menggunakan aplikasi cloud computing, yang artinya ada pada level software as a service, semua tanggung jawab infrastruktur, computing power, storage, network aplikasi, layanan aplikasi itu ada pada, semua tanggung jawab ada pada cloud provider. Contohnya kalau ISSS. Jadi sehingga ketika ada masalah, konsumen berhak menuntut kepada provider karena konsumen telah membayar sejumlah biaya kepada provider untuk menggunakan aplikasinya. Diharapkan cloud provider bisa menangani masalah pada aplikasi dengan cepat, entah itu bagaimana caranya. Kemudian juga ada infrastruktur as a service dan platform as a service. Tidak sepenuh, kalau dalam service model seperti ini, tidak semuanya tanggung jawab ada pada cloud provider. Terdistribusi tergantung jenis kesepakatan yang dimiliki oleh masing-masing cloud provider. Misalnya pada infrastruktur as a service yang menjadi tanggung jawab user atau konsumen adalah sistem operasinya, sistem dan rekaman aplikasi yang berjalan di atas sistem operasi. Sementara cloud provider bertanggung jawab terhadap network dan resource lainnya, network, RAM, storage, CPU, dan sebagainya. Tanggung jawab cloud provider hanya pada batas resources server. Sedangkan pada PASS, tanggung jawab cloud provider sampai ke sistem operasi dan requirement aplikasi dan requirement agar aplikasi konsumen dapat berjalan dengan baik. Sehingga cloud provider harus memastikan sistem operasinya stabil dan lingkungan environment sistem operasi sudah mendukung aplikasi konsumen. Sehingga kalau kita ingin memberikan layanan cloud computing sebagai cloud provider, kita harus paham
apa yang batasan-batasan yang kita sediakan sebagai penyedia layanan, dan juga misalnya kita pengguna layanan cloud computing, kita juga harus paham batasan-batasan kita dan apa saja yang mesti kita lakukan sebagai begini. Gambarnya kalau kita ringkas service delivery modelnya, ada cloud client, kemudian ada jenisnya IaaS, PaaS, dan SaaS. Dari kalau IaaS itu di dalamnya terdiri dari virtual machine, ada juga server, kemudian network, storage, atau jenis load balancer. Kalau platform as a service bisa juga database, web server, dev tool, atau execution runtime. Kemudian software as a service seperti yang kita bahas sebelumnya, itu ada email, ada virtual desktop, communication, gaming, dan seterusnya. Nah, jadi sedangkan di sisi cloud client kita sebagai konsumen, sebagai pengguna itu thin client. Tidak perlu banyak, cuman perlu mungkin satu terminal atau cukup web browser atau bahkan cukup mobile app saja. Jadi bisa diakses dari handphone. Nah, ini berikutnya contoh service delivery model. SaaS itu yang sering kita gunakan, Google Apps, platform as a service, bisa Google App Engine atau Azure bisa juga. Kemudian kalau infrastruktur as a service, contohnya kita menggunakan layanan dari cloud-nya Amazon atau yang sering disebut sebagai AWS, Amazon Web Service. Terakhir, ini overview besarnya lagi, hampir sama seperti slide sebelumnya, yaitu kita bisa mengakses semua layanan cloud baik dari laptop, tablet, handphone, komputer kantor, atau bahkan dari server yang kita miliki. Di dalamnya ada aplikasi, ada platform, dan ada infrastruktur. Nah, jadi tergantung kita memilih yang mana nih sebagai layanan cloud yang akan kita gunakan kelak untuk mendukung bisnis proses yang dimiliki di infrastruktur, di instansi ataupun di perusahaan tempat Anda bekerja kelak. Oke, demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.